Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Minggu, dan kembali lagi di channel Bung Harpa. Seperti biasa, gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia di hari Minggu yang cerah ini. Saat ini gue rekam jam 2:05 siang waktu Indonesia Barat, atau pukul 14:05 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin saat kalian menonton ini jam 4, jam 5, atau mungkin malam, bangun tidur, habis tidur siang, nyenyak, ya, menyimpan tenaga, recharging untuk besok kembali beraktivitas hari Senin. Nah, kalau kita dalam kondisi yang mungkin cukup kondusif, cukup aman, cukup menyenangkan, tapi tidak dengan situasi dengan di Timur Tengah, ya. Kita tahu situasi semakin memanas dalam 24 jam terakhir, dan tentunya kita akan menarik implikasi dari kejadian ini ke sepak bola, terutama ke tim nasional kita yang sedang dalam persiapan menuju round 4, ya, walaupun masih lama, nanti Oktober di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Jadi kita tidak membahas masalah peperangan, walaupun nanti kita akan singgung dalam arti apakah ini bisa berimplikasi ke round 4 nanti yang akan dilangsungkan di Saudi Arabia dan juga Qatar. Terutama Qatar, lokasi ini nggak jauh dari Teheran atau Iran, ya, dan kemarin kita tahu jadi eskalasi meningkat setelah Amerika Serikat juga ikut nimbrung, ya, menyerang fasilitas nuklir Iran di 3 tempat. Tapi sekali lagi kita bukan mau bahas detail itu, tapi kira-kira nanti apa dampaknya ke persiapan tim nasional kita, ya, walaupun masih lama, tapi gue yakin AFC dalam hal ini, dalam tanda kutip, ya, sebagai IO di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, pasti sudah memikirkan, pasti, ya, mitigasinya seperti apa, kontingensinya kalau memang eskalasi semakin meningkat, begitu, ya. Nah, yang pertama tentunya venue. Ini sudah gue singgung mungkin minggu lalu kalau nggak salah, atau bahkan lebih lama lagi, setelah Saudi dan Qatar ditetapkan, dikonfirmasi ulang oleh AFC, mereka akan bertindak sebagai tuan rumah round 4 nanti. Kemudian diikuti dengan eskalasi yang meningkat. Nah, gue kemudian mengangkat sebuah video yang bertemakan soal ini, soal kemungkinan pemindahan round 4 nanti itu. Nah, jadi tapi waktu itu situasinya belum terlalu mengkhawatirkan, gitu. Tapi kemudian setelah 24 jam terakhir Amerika Serikat ikut nimbrung. Nah, ini kan kita nggak tahu, ya, keadaannya semakin tidak menentu, ya. Bukan tidak mungkin ini akan berimplikasi juga ke Saudi dan Qatar, meskipun Qatar dari point of view yang gue dapat dari teman-teman di diaspora, dari seorang teman lah di Qatar, ini termasuk negara yang netral, ibaratnya seperti Swiss lah kalau di Timur Tengah gitu. Tapi ya kita kan nggak tahu, ya, namanya peperangan, kadang-kadang aturan dan kesepakatan itu bisa aja dilanggar sewaktu-waktu, begitu, ya. Nah, jadi AFC yang gue bilang tadi pasti memikirkan kemungkinan terburuk. Seperti kita dalam berkendaraan, terutama roda 4 atau truk, gitu kan, pasti bawa ban serep. Ya, apakah pasti? Ya enggak juga. Tapi kan kalau terjadi, ya, kita harus siap, sedia payung sebelum hujan, begitu, ya. Nah, itu yang gue bilang waktu itu, ya. Tapi dengan meningkat eskalasi ini, maka kemungkinan untuk hal itu terjadi, pemindahan venue itu bukan semakin mungkin terjadi, gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat, memang kebanyakan dari kita akan langsung berpikir Jepang, Korea Selatan itu akan menjadi tempat alternatif yang cocok, ya, karena Jepang gue udah ngeliat sendiri fasilitas mereka, kemudian stadion mereka, keamanan mereka. Kemudian kalau untuk Indonesia sendiri itu sangat dimudahkan, karena kita boleh dikatakan hampir tidak perlu mengurus visa sebenarnya. Karena kalau kalian visa elektronik, itu kalian sebenarnya bukan ngurus visa menurut gue, hanya ngisi form lah. Kecuali yang bukan elektronik visa, memang kalian harus datang ke kedutaan besarnya, begitu. Jadi intinya lebih gampang lah mengurus visanya. Atau juga mungkin di Malaysia, di Kuala Lumpur, karena itu adalah tempat markas besar AFC, atau bahkan di Australia. Nah, jujur seperti yang gue bilang dari dulu, kita tidak berharap keadaan Timur Tengah semakin memanas, tapi keadaan makin kesini kok makin memanas, dan masih ada sekitar 3,5 bulan lagi kepastian itu bisa saja menjadi pasti, yang pasti juga bisa menjadi tidak pasti, gitu. Kalau memang itu terjadi dan benar-benar pindah, menurut gue itu kita yang diuntungkan, gitu, karena advantage sebagai tuan rumah itu menjadi hilang buat The Green Falcons dan juga Qatar, dengan Saudi dan juga Qatar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu jadi soal round 4 nanti yang, ya, ada opsi untuk pindah. Yang kedua adalah soal
jatah. Nah, karena Iran kan udah lolos ke Piala Dunia, sudah memastikan. Dan kalau kita, ya bukan rahasia umum ya, belajar dari kejadian sebelumnya di mana FIFA juga take a side ya, atau berpolitik lah bahasa gampangnya, maka kita lihat Rusia ya, ketika ada perang Rusia yang di-ban gitu. Ukurannya enggak dianggap Rusia itu invasi atau apa, gua nggak ngerti. Nah, sekarang kan bisa aja dengan Iran terjadi ya, dengan tekanan politik, dengan invasi politik, dengan intervensi politik, bukan tidak mungkin Iran akan di-ban ke Piala Dunia nanti, berpartisipasi di Piala Dunia. Nah, artinya kan jatah satu Asia harus diisi kan. Nah, ini dia. Berarti nambah nih. Nah, artinya jatahnya bukan lagi 2, kalau sekarang kan 2 koma ya, bukan 2,5 sih, karena 2 itu otomatis lolos dari round 4. Lalu nanti satu lagi masih harus compete tuh panjang kali lebar menghadapi tim-tim dari konfederasi lain, Intercontinental Playoff gitu loh. Itu panjang kali lebar. Jadi 2 koma jatah yang tersisa saat ini, karena 6 sudah diambil oleh Jepang, Korsel, Uzbekistan, Iran dan lain-lain. Nah, sisanya itu 2 sepertiga lah kalau mau dibikin numerikin. Tapi kalau Iran memang nanti di-ban, maka jatahnya jadi 3 gitu. Ini kan juga semakin meningkatkan peluang Indonesia atau peluang negara-negara Asia yang saat ini ada di round 4 untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ini jadi menarik teman-teman ya. Sekali lagi, ini hanya diskusi, opini, analisa gitu. Jadi ini bukan berita pasti gitu. Dan kita nanti bisa share juga di kolom komentar. Kalian bisa tinggalkan komen kalian, keresahan kalian, pendapat kalian, atau apapun itu. Mungkin kalian juga jengkel dengan dualisme FIFA dan seterusnya. Jadi silakan. Jadi ini analisa dan opini ya. Jadi balik lagi, kita nggak tahu nih, bukan tidak mungkin atau tidak tertutup kemungkinan kemudian Iran tidak boleh berpartisipasi. Karena kalaupun nggak dilarang FIFA, kita kebayang bagaimana awkwardnya. Tiba-tiba tim nasional Iran lagi perang ya dengan Amerika dan Israel dan lain-lain lah. Kemudian tiba-tiba tim nasionalnya main di Amerika Serikat. Itu kan secara teknikal juga susah ngejaganya. Kemudian juga mungkin ada insiden atau apa, repot lah, udah kebayang gitu. Jadi terlepas dari ada politik dan lain-lain, secara teknis itu akan repot gitu kalau memang perang ini berlanjut. Jadi kita berharap tidak berlanjut. Tapi sekali lagi kita akan mencegah atau mengantisipasi atau memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Jadi kita nggak tahu, ya bukan mudah-mudahan ya, tapi kalau memang itu terjadi, ya sedikit banyak menguntungkan Indonesia. Kansnya untuk lolos menjadi semakin sedikit banyak menjadi lebih besar gitu. Nah, yang terakhir masih ada implikasi juga dari yang kita bahas soal konflik atau memanasnya situasi di Timur Tengah, yaitu nomor 3. Ini nggak sebenarnya masih terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa lah. Seandainya ya, buat kita dan juga buat banyak negara-negara di dunia, seandainya pertama kita lolos ke Piala Dunia, tapi keadaan semakin memburuk. Nah, ini ada 3A, 3B nih. Yang 3A, Piala Dunia tetap berlangsung. Lantas kemudian repotnya gimana nih fans? Nggak seperti ini aja di bawah Trump kemarin. Ya, imigran ataupun wisatawan lah gitu yang mau datang ke Amerika tuh sangat sulit, lebih sulit lagi, apalagi nanti kalau memang keadaan semakin parah gitu ya, kita kan nggak tahu ya. Jadi ya bayangkan misalnya, oke lah ya, amin Indonesia lolos, tapi kemudian situasinya nggak kondusif, fans nggak bisa datang. Nah, ini kan jadi cerita tersendiri. Atau ini yang terakhir, yang paling terakhir sebelum gua tutup video gua, kalau terjadi yang lebih parah lagi, gua nggak mau nyebut ya, tapi perang yang lebih besar lagi lah gitu. Jangan-jangan malah ya Piala Dunia nggak digelar gitu, kayak dulu tahun 40-an pas Perang Dunia Kedua itu kan juga ada 2 edisi kalau gua nggak salah, itu Piala Dunia nggak digulirkan gitu, baru tahun 50 atau 54 gitu ya digulirkan kembali. Jadi ya sekali lagi seperti yang gua bilang di video gua yang minggu lalu ya, kita nggak pernah tahu nih, waktu itu bilang oh jauh kok Qatar dengan Saudi jauh, tapi sekarang kita lihat semakin rame nih, semakin mendekat ya ke daerah-daerah, semakin luas lah cakupan konfliknya. Dan yang kita khawatirkan tentunya juga keselamatan warga negara Indonesia di sana, karena di video gue terakhir gue juga sempat nyinggung KBRI Doha atau KBRI di Qatar lah gitu ya, sudah mengeluarkan himbauan agar warga negaranya hati-hati. Ya, ini pertepatan beberapa hari sebelum Amerika menyerang fasilitas nuklir Iran gitu. Jadi mungkin mereka juga sudah dapat info intelijen akan ada eskalasi yang naik ya. Jadi ya itu teman-teman semua. Jadi open discussion buat kalian di hari Minggu yang agak cerah tapi juga agak gloomy ini, untuk kita bisa belajar berdiskusi secara sehat. Gue juga mungkin akan dapat insight dari kalian di kolom komentar nanti. Ya teman-teman semua,
Itu aja, kita berharap yang terbaik ya, damai-damai lah kita ya, supaya kita bisa nonton bola seperti sedia kala, bisa enjoy, dan tentunya kita bisa melihat Garuda terbang tinggi di Amerika Serikat, di Meksiko dan juga Kanada 1 tahun dari sekarang. Mudah-mudahan teman-teman semua. Terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi di edisi yang berikutnya. Adios.